datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Hanya padamu, Yesus, thank you, Lord. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan dalam
pertolongan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang ajaib dalam hidup kami sampai detik ini. Engkau menolong, Engkau menyertai kami dalam keadaan apapun. Terima kasih banyak Tuhan. Tiba saatnya bagi kami sekarang untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan tiap-tiap hari kami dapat melakukan firman Tuhan dengan benar. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Sehingga ketika kami mengerti dengan benar, kami juga melakukan firman Tuhan dengan benar. Tuhan, hamba-Mu juga menyerahkan buat yang menyampaikan firman Tuhan. Saya sendiri biarlah urapan Tuhan. Tuhan yang boleh menolong, biarlah apa yang saya sampaikan semuanya berasal dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk waktu ini Bapa. Kami siap sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya, di mana tema yang diberikan kepada saya yaitu keadilan dan kasih Allah. Keadilan dan kasih Allah. Ketika kita mendengar kedua kata ini, keadilan dan kasih, di mana subjeknya adalah Allah. Tema ini sedang ingin menjelaskan sifatnya Allah, Master. Di mana Allah yang penuh kasih yang adalah Allah adalah kasih itu, tetapi juga melalui tema ini ingin menunjukkan bahwa Allah adalah adil. Dia maha adil. Ini adalah sifat Allah dan tidak bisa dilepaskan dari Allah. Mari kita sama-sama melihat lebih dalam mengenai tema ini, keadilan dan kasih Allah. Kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan yang ke-18. Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudari sekalian. Ini ayat yang sangat familiar ya Saudara ya. Kita sangat hafal Yohanes 3 ayat 16 ini. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Terus saudara, sebelum kita melihat lebih dalam dari ayat ini dan juga dihubungkan dengan tema kita harus melihat dulu konteks dari ayat ini, itu di pasal 4 ini ya saudara. Di mana konteks ayat ini sedang dikisahkan atau diceritakan percakapan antara seorang pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi yang bernama Nikodemus yang bertemu dengan Yesus. Karena dia melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia menganggap Yesus adalah utusan Allah. Dia adalah guru yang diutus oleh Allah. Sehingga ia ingin mengerti lebih dalam siapakah Yesus ini. Ya. Dalam percakapannya, Yesus memulai dengan satu pertanyaan yang dalam, satu statement yang dalam, saudara. Nikodemus bukan orang bodoh, saudara. Dia orang yang pintar. Apalagi dia pemimpin agama Yahudi. Perjanjian lama, hukum Taurat, semuanya dia sangat hafal dan sangat tahu. Orang yang sangat pintar. Tapi ada satu statement Yesus yang membuat Nikodemus terlihat bodoh dan tidak bisa menjawabnya, tidak bisa mengerti apa yang Yesus katakan. Di ayat yang ketiga, Yesus
berkata, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus memulai statementnya dengan kelahiran kembali, dan Nikodemus tidak masuk di otaknya, dia tidak mengerti. Bagaimana mungkin saya yang tua ini harus masuk ke dalam rahim ibu dan dilahirkan kembali? Padahal yang Yesus maksud bukan secara lahiriah, tapi secara rohani. Di mana Nikodemus supaya melihat kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali atau lahir baru. Atau yang paling kita kenal adalah pertobatan. Bertobat. Keadilan dan kasih Allah itu berjalan beriringan, Saudara. Kasih Allah yang sangat besar, yang tidak dapat dihitung, tidak dapat diukur kasih Tuhan, karena terlalu besarnya. Tetapi juga Allah yang kasih itu, dia juga maha adil, Saudara. Sehingga ada hal yang penting yang Yesus ingin berikan kepada Nikodemus, agar Nikodemus mengerti terlebih dahulu bahwa kalau kamu ingin melihat kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali, kamu harus bertobat. Karena kalau tidak, ada hukuman yang menunggu. Sehingga muncullah statement Yesus yang sangat luar biasa ajaib. Yohanes 3 ayat 16 ini ayat yang saya yakin iblis sangat tidak suka, setan tidak suka sekali. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya besar, terlalu besar dia berikan kepada semua umat manusia. Yang ajaib, kasih yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dimana kasih itu hanya dapat diberikan oleh Allah sendiri. Kasihnya besar, yes. Tapi ingat, dia juga Allah yang adil. Dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti kalau orang tidak percaya kepada Yesus, meresponi kasih Yesus, maka dia akan binasa. Inilah bentuk keadilan Allah. Jadi kasih dan keadilan Allah, saudara, tidak dapat dipisahkan, akan berjalan beriringan bersama-sama. Mari kita melihat lebih dalam kata kasih yang dijelaskan di ayat ini. Kasih yang dipakai di ayat ini, ayat 16 ini memakai kata hegapesen, dari akar kata agape. Kata ini dalam bentuk kata kerja, bukan kata benda, saudara. Di mana kasih ini adalah kasih yang diberikan kepada musuh. Ingat, akibat dosa, kita dengan Tuhan itu bermusuhan, saudara. Maka yang luar biasanya, seharusnya manusia yang datang kepada Tuhan, dan itu tidak bisa, tidak memiliki kemampuan itu karena natur manusia itu berdosa, sehingga Allah selalu berinisiatif terlebih dahulu untuk datang kepada manusia. Yang paling luar biasanya, dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Memperdamaikan dirinya dengan manusia yang dia ciptakan. Itulah kasih Allah. Terlalu besar. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang walaupun. Kasih yang tidak terbatas, yang tidak menuntut balas. Itulah kasih Allah, saudara. Tidak ada yang dapat memberikan kasih itu di dalam dunia ini. Hanya Yesus Kristus. Dia tidak mau manusia yang ada ciptaannya, dengan tangannya sendiri dia buat, itu mati binasa. Sehingga dia mau ciptaannya itu selamat. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada hukuman yang menanti. Itulah bentuk keadilan Allah.
Sehingga kasih yang Allah berikan, kasih yang terlalu ajaib dan perlu diresponi. Kalau kita ingin mengalami kasih Allah, kita perlu meresponinya dengan apa? Percaya kepada Yesus, bertobat sungguh-sungguh. Karena kalau tidak, kita akan mengalami keadilan Allah, yaitu hukuman Allah. Mari kita melihat dari kasih Allah. Sekarang kita melihat keadilan Allah, yaitu hukuman Allah. Apa hukuman bagi orang yang tidak percaya? Yaitu binasa. Kata binasa di sini memakai kata apolotai, yang berarti dihukum. Sama seperti di ayat yang ke-14 ke ayat yang ke-18, saudara. Dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Jadi jelas, saudara. Jadi jangan main-main. Nanti aja bertobatnya, masih ada waktu. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kecenderungan manusia adalah menunda-nunda. Nanti sajalah, nanti sajalah. Tapi dia lupa bahwa selama di dunia semuanya terbatas. Waktu sehari hanya 24 jam. Tidak ada 26, 30 jam, tidak ada. Dibatasi 24 jam. Setelah itu mulai lagi. Dari angka 1. Bekerja kita hanya 8 jam. Habis itu pulang. Selesai. Selama di dunia ada waktu yang membatasi kita, saudara. Jadi selama kasih Allah ini kita masih hidup, kasih Allah Tuhan nyatakan, responi. Jangan sampai keadilan Allah dalam bentuk hukuman itu datang atas kita. Ada orang bertanya, bagaimana kalau dia sudah percaya Tuhan, tapi tiba-tiba dia mencuri? Apakah ada hukuman? Yes. Hukuman yang dibuat oleh manusia. Orang percaya, tiba-tiba dia mencuri, dia ketangkap, dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Apakah Tuhan mengampuni? Yes, Tuhan mengampuni. Tapi ada hukuman yang harus dia jalani, di penjara. Tetap, saudara. Kalau orang melakukan hubungan seks bebas, dia terkena HIV/AIDS, itu hukuman. Tapi ketika dia datang sama Yesus, dia minta ampun, Tuhan mengampuni dia. Karena respon dia atas kasih Tuhan, Tuhan mengampuni dia. Tapi hukuman di dalam dunia juga ada, saudara. Tapi yang paling mengerikan adalah kebinasaan. Jadi jangan main-main, saudara. Keadilan dan kasih Allah itu akan terus ada. Sampai dia datang kedua kali untuk menghakimi orang-orang percaya dan tidak percaya. Seharusnya ini membuat kita gentar untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Jangan main-main sama Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan panggil kita. Ada orang meninggal di usianya yang masih muda sekali. Kok bisa ya? Tidak ada yang tahu, saudara. Jadi jangan menunda-nunda, apalagi menunda-nunda untuk bertobat, untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Responi itu dengan sungguh-sungguh, dengan cepat. Jangan main-main sama Tuhan. Karena Tuhan pun tidak pernah main-main sama kita. Kalau dia mau berkati kita, dia berkati kita dengan sungguh-sungguh. Makanya kita perlu juga sungguh-sungguh sama Tuhan. Kasih Allah yang Tuhan nyatakan itu mengubah manusia yang jahat. Saya baru selesai menonton 9 episode dari satu film yang sekarang lagi viral, ya, sedang naik-naiknya, ya, film ini, ya. Itu Squid Game, saudara. Ya. Wah, ini film yang saya rasa, wah, ini ngeri juga, saudara. Luar biasa.
di mana hanya karena uang orang tega untuk saling membunuh. Hanya karena uang sesama manusia tega saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Manusia jahat, saudara. Bagaimana mungkin seorang ayah bunuh atau memperkosa anak kandungnya sendiri? Terlalu jahat manusia ini. Makanya Tuhan berikan anaknya yang tunggal, supaya kasihnya itu mengubahkan manusia yang jahat ini. Ada yang mengatakan manusia lebih jahat daripada hewan. Iya, saya setuju itu. Karena manusia yang dipenuhi oleh dosa, kecenderungannya melakukan dosa. Sehingga, saudara, kasih yang Allah nyatakan, mari responi sungguh-sungguh. Kalau tidak, keadilan Allah akan ada di atas kita. Kita akan dihukum. Kita akan binasa selama-lamanya. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ketika nama kita dicari di kitab kehidupan tidak ada, maka selamat tinggal. Kita akan mati binasa, kita akan mati selama-lamanya. Tetapi orang yang meresponi kasih Tuhan dengan percaya kepadanya, dia akan hidup kekal. Hidup selama-lamanya. Hidup kekal. Percaya di sini ya, memakai kata pisteon. Ya. Percaya tapi juga setia. Ada pistos, kesetiaan. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, kita setia dalam percaya kita kepada Tuhan. Tidak bisa dilepaskan percaya dan kesetiaan. Tidak bisa dilepaskan. Ya. Ketika kita percaya sama Tuhan, berarti kita setia sama Tuhan Yesus. Setia melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan main-main, saudara. Ya. Buktikan kalau kita sudah percaya sama Tuhan. Buktikan kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan. Karena dalam Yakobus 2, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Iman harus ditunjukkan melalui perilaku kita. Harus ada buah yang dinampakkan. Berapa banyak orang yang disebut Kristen, hanya Kristen KTP. Ya. Tapi tidak tahu hatinya kepada Tuhan. Ada sekitar 2 miliar orang Kristen di muka bumi ini. Mereka Kristen. Tapi yang percaya Tuhan sungguh-sungguh mungkin sedikit. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Karena memang banyak. Mereka mengatakan, saya percaya Tuhan. Tapi apakah betul seperti itu? Apakah nampak dalam kehidupannya tiap-tiap hari? Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, keadilan dan kasih Allah itu berjalan bersama-sama. Pilihan ada di kita. Mau mengalami kasih Allah dan hidup kekal, akibatnya hidup kekal, atau kita mau keadilan Allah dalam bentuk hukuman Allah. Karena kita tidak mau percaya sungguh-sungguh sama Dia. Pilihan ada di kita. Putuskan sekarang. Jangan main-main sama Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau kita terus menunda-nunda dan kematian itu tiba-tiba datang, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertobat sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, ini kesempatan. Ambil waktu ini, selesaikan segala dosa yang kita lakukan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Segala sakit hati, dendam, apapun itu. Segala jimat mungkin yang masih ada. Buang. Minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan mau nyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Tidak hanya hidup yang kekal, tapi selama kita hidup di dunia ini, kasih Allah menolong kita, menguatkan kita, memberkati kita. Mari ambil kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Pilihan ada di kita. Kita mau kasih Allah atau kita mau mengalami keadilan Allah dalam bentuk hukuman itu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kasih-Mu besar bagi kami. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Kasih-Mu tidak terbatas. Kasih-Mu luar biasa dahsyat. Tapi juga ada keadilan-Mu Tuhan, di mana setiap orang yang tidak meresponi kasih Allah, yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, itu akan mengalami hukuman. Akan dihukum. Akan binasa selama-lamanya. Pilihan ada di kami Tuhan. Kami mau mengalami kasih Allah, atau kami ingin mengalami keadilan Allah dalam bentuk hukuman itu. Tuhan, biarlah kami boleh mengambil keputusan yang tepat. Dan kami tidak menunda-nunda lagi. Kesempatan yang sudah Tuhan berikan, kami pergunakan dengan baik. Jika kami jatuh ke dalam dosa, kami cepat-cepat bertobat. Karena kami tidak mau lagi hidup sebagai hamba dosa. Tapi kami mau hidup sebagai hamba Kristus, hamba kebenaran. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang mungkin sekarang sedang bingung antara melepaskan dosanya atau tidak. Ingin berkomitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak. Tuhan Yesus tolong mereka. Roh Kudus berbicara khusus dalam hati mereka, agar mereka dapat memilih keputusan yang benar, yang tepat. Mereka betul-betul meresponi kasih Allah dengan bertobat sungguh-sungguh. Percaya Tuhan sungguh-sungguh dan menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan biarlah kasih Allah memenuhi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Biarlah Roh Kudus memampukan kami, agar tiap-tiap hari iman kami tunjukkan dalam perbuatan kami. Kami menyatakan kasih kami kepada Yesus dengan cara menuruti kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kasih-Mu besar, tapi juga ada hukuman yang menanti kalau kami tidak percaya sama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati kami, apapun pergumulan masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Ini doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rencana yang terbaik.
senangkan hatimu. Puji Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kalau firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kehidupan kami. Kami boleh diajarkan supaya kami boleh mengendalikan emosi kami. Karakter kami Tuhan, setiap hari, setiap waktu Tuhan ubahkan supaya kami boleh semakin indah di dalam Tuhan. Kami boleh mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, beri pada kami hati yang terus menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Masa depan kami adalah masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah persoalan yang sedang kami alami, khususnya dalam keadaan pandemi saat ini Tuhan, biar kami juga boleh terus mengendalikan kehidupan kami. Kami hanya menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan saja yang menolong kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur, terus berdoa bagi setiap jemaat di GBI Sumbersari. Berikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh mengerti bahwa Tuhan punya satu rencana yang indah di dalam setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa bagi setiap saudara-saudara kami, setiap jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada saat ini. Kasih setia Tuhan menyertainya, pertolongan Tuhan tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami, dan kebaikan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sakit, di dalam nama Yesus, oleh kuasa Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, disembuhkan, dijamah oleh Allah saja. Terima kasih Bapa. Demikian juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat, dimanapun mereka berada. Kami percaya pertolongan Tuhan ajaib, pertolongan Tuhan luar biasa, mujizat Tuhan berlaku atas kehidupan kami, sehingga kami boleh menyelesaikan segala sesuatu yang mustahil pun kami akan mengalaminya, mujizat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur, biar kiranya setiap langkah hidup kami Tuhan yang atur, setiap langkah hidup kami Tuhan yang menuntunnya, dan Tuhan yang melindungi kami dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan nyata, kemurahan Tuhan nyata, kebaikan Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, bahkan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.